Coba tengok susunannya, sedekah. Kalau udah bersedekah, lembut hati. Sedekah waktu senang, sedekah waktu sempit, sedekah waktu lapang, sedekah waktu susah. Setelah sedekah, tahan, lembut hati, bisa nahan amarah, bisa memaafkan orang lain. Wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Adakah doa agar hati kita menjadi lunak? Karena kalau yang saya pikirkan gitu ya Ustaz ya, kalau hati lunak itu jadi kita tuh gampang merasakan sesal atas segala dosa yang pernah kita buat gitu Ustaz. Jadi istighfarnya juga ngena antara dari mulut dan ke hati kita. Adakah doa untuk melunakkan hati Ustaz? Lalu yang kedua, eh, bagaimana kalau misalnya kalau kita belum bisa memaafkan orang yang zolim kepada kita itu, apakah kita berdosa Ustaz? Itu aja Ustaz. Ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi. Lalu dia mengatakan hatinya keras. An qaswatal qalbi. Qaswatal qalbi, hatinya keras. Lalu kemudian kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Hari libur, hari Ahad, beli nasi bungkus, pergi ke panti jompo. Jangan bawa kameramen, jangan bawa tim, sendiri aja. Pergi ke panti anak bayi. Pergi ke panti asuhan, makan sama mereka. Usap kepalanya. Orang-orang tua yang mati, suaminya mati, anaknya sebatang kara, kasih dia kain sarung. Itu melembutkan hati. Tengok bayi-bayi yang dibuang dalam kardus, dibesarkan, belikan pakaiannya. Itu kata Nabi, melembutkan hati. Melembutkan hati yang kedua adalah qillatul kalam. Jangan banyak bicara dunia. Kalau bicara akhirat nggak apa-apa. Tapi kalau memang pekerjaan, jangan tertunda pekerjaan gara-gara ini. Dosen. Memang ada pekerjaan yang memang ngomong. Dosen ngomong. Dokter penyuluhan yang ngomong. Tapi yang ngomong-ngomong nggak jelas nggak usah. Karena itu hanya akan mengeraskan hati. Yang ketiga yang melembutkan hati, ingat mati. Ingat mati itu melembutkan hati. Maka kita lakukan perbuatan-perbuatan yang melembutkan hati ini. Lalu kemudian doa. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ala zikrika, supaya selalu mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah. Doa pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Mengadu kepada Allah. Banyak orang sekarang baca doa, bukan berdoa. Membaca doa. Ngulang hafalan kayak anak SD di depan guru. Ngulang hafalan. Ngomong ke Allah itu ngomong. Di sujud terakhir itu ngomong, ya Allah hatiku ini keras. Tolong lembutkan hatiku, kasih aku hidayah. Bukan membaca doa, bukan lomba panjang-panjangan doa. Bukan anak SD yang disuruh, banyak anak SD hafal doa.
Doa mau makan, doa mau masuk WC, itu bagus, taraf belajar. Tapi kita yang udah dewasa ini jangan gitu lagi. Kita ini betul-betul berdoa, minta sama Allah. Hatiku ini keras ya Allah, tolong lembutkan hatiku. Demikian Pak Dokter. Yang pertanyaan kedua tadi Ustadz, kalau belum bisa memaafkan orang yang zalim kepada kita, apakah kita berdosa Ustadz? Sifat orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah waktu lapang. Wadh-dharra, bersedekah waktu sempit. Wal kazimin al ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Coba tengok susunannya, sedekah. Kalau udah bersedekah, lembut hati. Sedekah waktu senang, sedekah waktu sempit, sedekah waktu lapang, sedekah waktu susah. Setelah sedekah, tahan, lembut hati, bisa nahan amarah, bisa memaafkan orang lain. Apalah yang mau kita tahan? Orang yang menyimpan amarah, itu sama seperti orang nyimpan sampah. Ada sampah disimpan, sampah itu. Tempatnya bagus. Ngapain kita simpan sampah? Kita buang, kita lepaskan. Berproses. Kita lewati prosesnya. Sampai akhirnya tak penting itu semua sama kita. Yang penting sama kita, gimana kita bisa mati husnul khotimah. Gimana kita bisa setelah mati dapat amal jariah. Orang besar tidak memikirkan yang kecil-kecil. Saya seringkali jumpa sama orang, udah jumpa, udah salaman, udah cipika-cipiki, udah ketawa-ketawa, baru saya diingatkan orang, Ustadz, itulah yang ngejek-ngejek Ustadz dulu. Lupa saya udah, tak ingat saya lagi. Dia itulah dulu yang kemarin, sering saya gitu. Insya Allah, Allah menolong kita. Amin. Niat baik, buat baik, makan baik, pikir baik, dengar baik, ngaji baik. Allah nolong kita. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik penolong. Demikian. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Orang yang merasa bersalah, hatinya lembut. Orang yang pernah bersalah, ketemu dengan orang yang dia zolimi, dia aniaya, maka dia akan menjaga lisannya. Takut salah lagi. Orang yang bersalah, matanya nunduk. Orang yang bersalah, khawatir salah lagi. Kalau kita tidak nunduk, sombong, berarti kita nggak merasa bersalah. Kalau hati kita keras, berarti kita tidak merasa bersalah. Kalau kita tidak khawatir salah lagi, berarti kita merasa diri kita bersih. Coba kita renung sejenak. Apakah kita menunduk? Apakah hati kita lembut? Apakah kita takut salah? Tak usah dijawab dengan lisan, jawab dengan perbuatan. Al-hazi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaik. Kami bertaubat kembali ke jalanmu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali jama'atina, semua jamaah kami, sahabat kami hijrah bersama Ustaz Somad. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik bagi kami.
Allah marzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami, qawi imanana, kuatkan iman kami. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami supaya kami betul-betul faham dengan ajaran agama kami. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, jadikan kami orang yang selalu minta ampun atas dosa-dosa kami. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran, innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Firdaus, Bang Alvin Firdaus, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat semua, tim Pontianak, tim Riau. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Panjang umur, sehat badan, jumpa kita lagi. Tak jumpa di dunia, jumpa di akhirat. Amin. Kalau masih jumpa, jumpa dalam kebaikan. Kalau tidak berjumpa, berhenti buat kesalahan. InsyaAllah. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. InsyaAllah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.